saat ini. Usikum bitaqwallah. Jaga takwa kalian dengan Allah. Nanti saya berikan rahasianya. Kenapa takwa itu yang paling penting. Ya. Coba lihat lagi. Saat kita puasa, kan itu juga nggak lepas dari takwa. Ayat puasa Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus kama kutiba alal ladzina min la'allakum takwa. Haji, umrah nggak lepas dari takwa. Al-Baqarah ayat 197. Ya, al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Kurban kemarin takwa juga. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa. Takwa semuanya. Jadi ketika Nabi mengatakan, aku mau wafat, aku ingin pastikan jaga betul hubungan kalian dengan Allah. Apa sifatnya? Jaga sholat ya, puasa ya. Kalau sudah punya kemampuan, kurban ya. Kalau sudah cukup bekal, haji umrah ya. Supaya apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau kalian punya masalah karena dekat dengan Allah, punya Allah, Allah tuntaskan semua persoalannya. Jadi dengan takwa itu nanti tingkat terdalamnya kita merasa punya Allah dalam diri kita. Kalau sudah merasa punya Allah, hidup ringan demi Allah ya akhi. Ringan sekali. Karena merasa punya Allah. Kita nggak sedih saat ada persoalan. Karena punya Allah yang pasti memberikan ketentraman. Kita nggak akan sedih saat belum diterima pekerjaan. Karena kita merasa punya Allah yang sudah mengatur yang terbaik untuk kita. Itulah takwa. Ya. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Tingkatkan takwamu kepada Allah supaya engkau lebih bahagia. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Tingkatkan takwamu kepada Allah supaya terus bertambah pengetahuanmu. Kuncinya itu. Sebelum Nabi wafat, kalimat takwa itu yang pertama diwasiatkan. Itulah rahasianya. Kenapa setiap pekan khatib Jumat memberikan pesan takwa. Itu. Kemudian wasam'i wa ta'ati. Kalau sudah jelas, sudah paham, dengar patuh. Maka kita sebutkan sami'na wa ata', bukan sami'na wa nanyaina. Kami dengar, kami konfirmasi. Ya, kalau udah paham, lakukan. Subuh 2 rakaat, sudah 2 rakaat saja, nggak usah banyak dibahas. Wah, berdiskusi mencari dalil kenapa subuh 2 rakaat. Udah 2 tuh udah 2 aja, semakin dicari, semakin nggak sholat nantinya. Paham? Ya. Kemudian jaga hubungan baik dengan yang mimpin kalian siapapun. Doakan mereka, mereka mendoakan kalian dan saling menyarankan pada kebaikan. Walaupun mungkin tidak ideal seperti yang kalian rasakan. Nanti ditafsir di hadis Muslim nomor hadis 1855 dari seorang sahabat bernama Auf bin Malik al-Asja'i. Ya, tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum. Nah, apa hubungan dengan bahasan kita? Perhatikan redaksi berikutnya. Man ya'ish minkum ba'di. Siapapun yang hidup di antara kalian setelah saya wafat. Itu batuk. Siapapun yang hidup di antara kalian setelah saya wafat. Man itu menunjuk laki-laki, perempuan, dengan semua gender, dengan semua tingkatan lintas sosial. Semua, siapapun. Fasayara fihi ikhtilafan katsiran. Siapapun yang hidup setelah saya wafat nanti, dia akan mendapati banyak sekali perbedaan-perbedaan. Beda pandangan, beda pendapat yang mungkin mengarah pada perselisihan. Nah, ya. Kemudian apa kata Nabi? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Maka aku berikan rumus, kalau kalian temukan perbedaan-perbedaan dalam bidang apapun dalam hidup, maka cara mengatasinya, kembalilah kepada sunnahku, bagaimana aku menuntun menyelesaikan persoalan itu, yang juga dipraktekkan oleh para penggantiku setelah aku. Dan sepakat ulama nanti di situ kiranya ada 4. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Itu kalimat Nabi sebelum beliau wafat, setidaknya memberi pesan setelah beliau wafat,
akan muncul banyak perbedaan-perbedaan yang terkadang mengarah kepada apa? Perselisihan. Baik beda pendapat sebabnya ataupun juga beda pendapatan. Ya, saya ke Bogor kemarin, ya angkot ingin mencari pendapatan karena beda, mendapatkan satu kesusul yang lain, marah. Di bisnis dagang, kan persaingan beda-beda, tiba-tiba berselisih, ya. Ya kita nggak usah masuk politik. Yang kita ingin tarik yang paling cepat saja. Nah ini yang penting untuk kita bahas. Ironis ya, perbedaan yang mengarah pada perselisihan itu terjadi bahkan dalam praktek keagamaan. Jadi poinnya, beda kunut dan tidak kunut, debat. Sehingga ujung-ujungnya nggak ada yang ke masjid. Kosong. Padahal tahu yang salah yang tidak sholat subuh. Beda baca bismillah, apakah keras ataukah silent, ribut, kan? Ya, dan seterusnya. Dan sekarang lebih parah lagi. Perbedaannya mengerucut, pertumpahannya mengerucut, orang yang nggak ada, ya tapi tulisannya ada. Yang satu bikin status, yang ribut yang komen. Pindah ke media sosial, Instagram, di Facebook dan macam-macam. Sekarang kelihatan wajahnya, saling jawab di YouTube. Dan sebagainya muncul. Ternyata 15 abad yang lalu sejak kalimat itu diucapkan, sekarang menemukan momentumnya dan kita harus kembali kepada